Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bay Indah Nuridayah dari kelas 1B dengan NIM E1D02510063. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul visi, misi, fungsi, tujuan, dan prinsip pengantar pendidikan. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu visi dan misi. Visi pendidikan nasional adalah membentuk pelajar yang cerdas, kreatif, berkarakter, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini dilakukan untuk mendukung visi dan misi Presiden dalam mewujudkan Indonesia maju. Kemudian, misi pendidikan nasional adalah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra, mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. Kemudian, yang kedua ada fungsi. Fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, tujuan. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Kedua, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Yang ketiga, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang keempat, prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Di sini, prinsipnya terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, prinsip satu kesatuan sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, prinsip pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat. Yang keempat, prinsip keteladanan membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas. Yang kelima, prinsip pengembangan budaya membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, prinsip memberdayakan semua komponen masyarakat. Baik, selanjutnya ada menganalisis implementasi prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia. Pendidikan di Indonesia sedang berupaya keras untuk berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, tapi hasilnya masih belum rata dan sering terbentur masalah di lapangan atau terutama di daerah terpencil. Contoh nyata prinsip pendidikan nasional berdasarkan pengalaman pribadi saya di sekolah. Prinsip pertama, penerapannya, sekolah menerima siswa baru tanpa memandang suku, agama, ras, latar belakang, ekonomi, atau disabilitas. Contohnya, pemerintah memberikan bantuan operasional sekolah atau BOS dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP agar semua anak dari keluarga kurang mampu dapat bersekolah tanpa terkendala biaya. Prinsip yang ketiga, penerapannya, pembelajaran tidak hanya fokus pada materi pelajaran, tetapi juga pada pengembangan karakter, keterampilan hidup, dan potensi diri siswa. Contohnya, kegiatan ekstrakurikuler yang beragam, seperti olahraga, seni, robotik, dan lain-lain, untuk mengembangkan bakat dan minat. Prinsip yang kelima, penerapannya, sekolah secara aktif mendorong literasi dan numerasi tidak hanya di mata pelajaran bahasa dan matematika, tapi di semua aspek. Contohnya, di sekolah saya, sebelum memulai pelajaran diwajibkan bagi setiap muslim untuk membaca Al-Quran bersama-sama di lapangan sekitar 15 menit. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan mengenai apa sih yang sudah baik dan apa yang masih perlu ditingkatkan dalam pendidikan di Indonesia. Langsung saja, yang pertama yang sudah baik, yaitu pertama biaya pendidikan yang terjangkau. Secara umum, biaya pendidikan di Indonesia cenderung lebih terjangkau dibandingkan negara lain, mendukung akses bagi banyak kalangan. Yang kedua, upaya peningkatan akses. Pemerintah melalui program seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP dan program Indonesia Pintar atau PIP berupaya memberikan bantuan keuangan dan fasilitas untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa kurang mampu dan infrastruktur sekolah. Terus yang kedua yang perlu ditingkatkan yaitu yang pertama, kualitas dan kualitas guru. Kompetisi guru dan metode pengajaran perlu ditingkatkan secara signifikan serta penyebaran guru yang belum merata ke seluruh wilayah. Yang kedua, ketersediaan dan kualitas sarana pendidikan.
fasilitas dan infrastruktur pendidikan, terutama di daerah terpencil, masih belum merata dan perlu ditingkatkan. Yang ketiga, penguatan pendidikan karakter. Penanaman nilai-nilai karakter yang baik perlu diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, peran orang tua dan masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan aktif dalam mendukung dan mengawasi mutu pendidikan di sekolah. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.